在可延续。Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action yang berjudul Mortal Kombat 2. Dalam cerita film ini, turnamen Mortal Kombat yang menentukan nasib bumi akhirnya dimulai. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan menyoroti sebuah alam bernama Idinia. Pada hari itu, Raja Idinia yang bernama Jareth memberikan sebuah kalung berharga kepada putrinya, Kitana. Ternyata Jareth mendapatkan kalung itu dari Raiden, sang dewa petir. Usai menemui Kitana, Jareth bersiap menjalani duel maut yang tergabung dalam turnamen Mortal Kombat. Ternyata Jareth menjadi petarung terakhir yang mewakili alam Idinia, sedangkan para petarung sebelumnya telah kalah. Tak lama berselang, Shao Kahn datang sebagai petarung yang mewakili alam Outworld. Shao Kahn juga merupakan penguasa Outworld yang berambisi menguasai alam-alam lainnya. Lantas sejauh ini, Outworld sudah mengalahkan Idinia sebanyak 9 kali dalam turnamen Mortal Kombat. Memasuki waktu pertarungan, Jareth dan Shao Kahn berduel dengan segenap kemampuan mereka. Nah, jika Outworld mengalahkan Idinia untuk ke-10 kalinya, maka Shao Kahn akan berhak menguasai Idinia. Shao Kahn pun berencana memperbudak umat manusia di Idinia dan mengambil alih sumber daya alamnya. Karena hal inilah Jareth siap mempertaruhkan nyawanya untuk memenangkan duel demi melindungi Idinia dari ancaman Shao Kahn. Pada akhirnya Shao Kahn berhasil mengalahkan Jareth dengan membunuhnya dan menjadi penguasa baru Idinia. Rakyat Idinia pun terpaksa menjadi budak Shao Kahn agar mereka tidak dibantai. Kini Shao Kahn mengadopsi Kitana sebagai putrinya. Melompat ke masa sekarang, Kitana yang sudah dewasa memiliki seorang pengawal bernama Jade. Kitana pun biasa menjalani latihan tarung melawan Jade dalam upaya mengasah kemampuannya. Usai latihan berakhir, Jade memberikan sebuah kipas khusus kepada Kitana. Mengingat kipas ini memiliki bagian yang tajam, Kitana tertarik untuk menggunakan kipas itu sebagai senjata. Kitana lalu mengakui selama ini ia sudah menganggap Jade seperti saudaranya sendiri. Setelah itu, Kitana bertemu dengan Shao Kahn. Rupanya, Sindel yang merupakan istri Jareth dan ibu Kitana kini menjadi pasangan Shao Kahn. Tak lama kemudian, Shang Tsung yang menjadi bawahan Shao Kahn menyampaikan informasi penting. Jadi selama ini Shao Kahn mencari sebuah relik bernama amulet yang mampu menyembuhkan luka apapun. Shang Tsung lalu memastikan amulet sejatinya disimpan di kuil Raiden sebelum dicuri oleh Kano. Shao Kahn akhirnya memerintahkan agar Kano ditangkap agar ia bisa mendapatkan amulet. Sementara itu, ada sebuah film action era tahun 90-an yang dibintangi oleh seorang aktor laga terkenal bernama Johnny Cage. Berkat keahliannya dalam melakukan gerakan bertarung, Johnny berhasil memenangkan kategori Best Fighter dalam sebuah ajang penghargaan film bergengsi. Lantas di masa sekarang, karir Johnny sebagai aktor mulai meredup, kemungkinan karena usianya yang mulai tua. Di tengah aktivitasnya, Johnny tiba-tiba ditemui oleh Raiden dan Sonya. Tanpa berbasa-basi, Raiden menyatakan bahwa Johnny terpilih sebagai petarung wakil bumi dalam turnamen Mortal Kombat. Johnny pun tidak bisa menghindari kenyataan ini karena ia dipilih oleh para dewa. Raiden juga menekankan hasil akhir Mortal Kombat akan menentukan nasib bumi. Johnny lalu menganggap pernyataan Raiden sebagai omong kosong. Namun Johnny akhirnya baru percaya begitu Raiden menunjukkan kekuatannya sebagai dewa petir. Melalui portal ciptaan Raiden, Johnny pergi ke kuil Raiden untuk memahami situasi.
Sonya lalu mengungkapkan Johnny sebenarnya menjadi pengganti Kung Lao, petarung wakil bumi yang dibunuh oleh Shang Tsung. Adapun lawan bumi dalam turnamen Mortal Kombat nanti adalah Outworld. Tak lama kemudian Johnny menyaksikan latihan yang melibatkan 3 petarung wakil bumi, yaitu Jax, Cole, dan Liu Kang. Johnny pun terkejut saat baru mengetahui mereka bertiga memiliki kekuatan spesial yang mustahil dimiliki oleh manusia normal. Setelahnya, Johnny menolak menjadi petarung wakil bumi, begitu mengetahui petarung yang kalah sangat beresiko tewas dalam Mortal Kombat. Johnny sebenarnya juga menolak karena tidak memiliki kekuatan spesial berbeda dengan para petarung wakil bumi pada umumnya. Raiden lalu memperingatkan bumi sudah kalah 9 kali dari Outworld. Alhasil, jika bumi kalah untuk ke-10 kalinya dari Outworld, maka Shao Kahn akan menguasai bumi dan memperbudak umat manusia. Sonya akhirnya meyakinkan Johnny masih layak menjadi petarung Mortal Kombat karena dahulu Johnny adalah atlet karate yang sangat hebat. Bagaimanapun Johnny tetap menolak karena ia tidak mau menjalani duel maut yang menjadi ciri khas Mortal Kombat. Johnny akhirnya meninggalkan kuil Raiden melalui portal. Sementara di Outworld, seorang penyihir bawahan Shao Kahn yang bernama Quan Chi berupaya membangkitkan Kung Lao dari kematian. Rupanya Quan Chi melakukan pembangkitan ini atas perintah dari Shao Kahn. Setelah itu Quan Chi dengan mantra sihirnya berhasil membangkitkan Keno dari kematian. Keno lalu baru ingat ia tewas dan kehilangan mata kanannya yang mampu menembakkan laser saat bertarung melawan Sonya. Keno lalu menyerahkan amulet kepada Quan Chi karena Quan Chi berjanji akan memberikan mata laser baru untuk Keno. Seiring berjalannya waktu, ronde pertama Mortal Kombat akhirnya dimulai. Dalam situasi ini, Johnny yang sedang bersantai di bar tiba-tiba terlempar ke arena duel Mortal Kombat. Suka atau tidak, Johnny kini harus menerima kenyataan bahwa ia wajib menjadi petarung wakil bumi atas kehendak para dewa. Dan rupanya lawan Johnny adalah Kitana yang menjadi petarung wakil Outworld. Meski kekuatannya di bawah level Kitana, Johnny tetap berjuang sekeras mungkin karena ia tidak mau kalah dan mati. Perlahan tapi pasti, Kitana berhasil memojokkan Johnny. Shao Kahn yang menyaksikan duel lalu memerintahkan Kitana untuk membunuh Johnny guna mengunci kemenangan. Pada akhirnya, Kitana pun berhasil mengalahkan Johnny. Memasuki duel kedua, Sonya sebagai petarung wakil bumi menghadapi Sindel yang menjadi petarung wakil Outworld. Ternyata Sindel kini mampu mengeluarkan gelombang suara mematikan berkat campur tangan Shao Kahn. Beruntung Sonya memiliki kekuatan spesial sehingga ia pun masih bisa mengimbangi Sindel. Meski kesulitan, Sonya akhirnya berhasil menghabisi Sindel dan memenangkan duel. Pasca ronde pertama berakhir, Johnny terbangun di kuil Raiden. Raiden lalu memastikan Johnny telah tereliminasi dari turnamen Mortal Kombat akibat kalah dari Kitana. Kini Johnny baru menyadari Kitana sengaja membiarkannya hidup. Saat mengobrol dengan Johnny, Raiden meyakinkan bahwa para dewa pasti memiliki alasan untuk memilih Johnny sebagai petarung wakil bumi. Untuk itu, Raiden merasa Johnny memiliki potensi tersembunyi yang diharapkan bisa membantu bumi untuk memenangkan Mortal Kombat dan selamat dari ancaman Shao Kahn. Sementara itu, Quan Chi menepati janjinya untuk memberikan mata laser untuk Keno. Beberapa waktu kemudian, Kitana diam-diam memanfaatkan kemampuan kalung pemberian Raiden agar ia bisa pergi ke kuil Raiden. Sesampainya di tujuan, Kitana berbicara dengan sang dewa petir. Ternyata selama ini Kitana menjadi sekutu rahasia Raiden dalam melawan Shao Kahn. Kitana lalu memperingatkan Shao Kahn sudah mendapatkan amulet berkat Kano. Bahayanya Shao Kahn akan memiliki kekuatan level dewa jika ia bisa mengoptimalkan kemampuan amulet.
Di akhir pertemuan, Kitana meminta petarung wakil bumi untuk tidak membunuh Jade dalam duel Mortal Kombat nanti karena Jade sangat berarti bagi Kitana. Saat baru kembali ke Outworld, Kitana dipergoki oleh Jade. Dari kejadian ini, Jade bisa mengetahui persekutuan rahasia antara Kitana dan Raiden. Jade akhirnya memperingatkan Kitana agar tidak mengkhianati Shao Kahn demi keselamatannya. Ternyata Jade adalah prajurit setia Shao Kahn. Setelah itu, Raiden berkumpul dengan para petarung wakil bumi untuk menyampaikan informasi penting. Jadi, ronde kedua Mortal Kombat akan terdiri dari 3 duel. Adapun 3 petarung wakil bumi dalam masing-masing duel adalah Jax, Cole, dan Liu Kang. Tak lama berselang, Kung Lao muncul dalam kondisi berubah menjadi jahat. Kung Lao lalu berhasil menyerang leher Raiden hingga pemimpin petarung wakil bumi itu terluka serius. Selang beberapa detik, Shang Tsung datang dengan membawa amulet. Selagi ada celah, Shang Tsung menggunakan relik itu untuk menyerap sebagian besar kekuatan Raiden. Usai mengisi amulet dengan banyak kekuatan Raiden, Shang Tsung pun kabur dan menyerahkan relik itu kepada Quan Chi. Quan Chi lalu memasukkan energi amulet ke dalam tubuh Shao Kahn sehingga Shao Kahn kini menjadi abadi karena memiliki kemampuan regenerasi dan kekuatan Dewa Raiden. Waktu pun terus berlanjut hingga ronde kedua Mortal Kombat akhirnya dimulai. Dalam duel pertama, Jax menghadapi Jade yang bertarung mewakili Outworld. Secara keseluruhan, Jax mengalahkan Jade dan membiarkannya hidup untuk membalas kebaikan Kitana yang telah melakukan hal yang sama kepada Johnny. Memasuki duel kedua, Cole melawan Shao Kahn yang dikenal sebagai petarung terkuat di Outworld. Dengan armor dan senjata yang menjadi kekuatan spesialnya, Cole berhasil melancarkan serangan fatal yang akan membuat Shao Kahn segera mati. Bagaimanapun, tubuh Shao Kahn bisa pulih secara instan berkat kemampuan regenerasi dari amulet. Shao Kahn lalu mampu membalikan keadaan hingga ia pun memenangkan duel dengan membunuh Cole. Setelahnya, Liu Kang sebagai petarung wakil bumi menghadapi Kung Lao dalam duel ketiga. Ternyata sejak bangkit dari kematian, Kung Lao meyakini Shao Kahn adalah sosok penyelamat bagi umat manusia di bumi. Itulah sebabnya Kung Lao beralih menjadi petarung wakil Outworld demi memuluskan misi Shao Kahn untuk menguasai bumi. Selama duel berlangsung, Kung Lao bertarung dengan kekuatan penuh agar ia bisa menghabisi Liu Kang dan meraih kemenangan. Liu Kang lalu bertarung dengan serius agar ia tidak mati di tangan Kung Lao. Pada akhirnya, Liu Kang membunuh Kung Lao dengan terpaksa karena selama ini ia sudah menganggap Kung Lao seperti saudaranya sendiri. Liu Kang pun berjanji akan mencari cara untuk kembali menghidupkan Kung Lao di kemudian hari. Usai memenangkan duel, Liu Kang langsung kembali ke kuil Raiden. Nah, meski masih hidup, Raiden kini menjadi lemah karena mayoritas kekuatannya sebagai dewa telah terserap ke dalam amulet. Sementara itu, Quan Chi melaksanakan perintah Shao Kahn untuk membangkitkan Bi-Han alias Sub-Zero dari kematian. Waktu pun terus berlanjut hingga Kitana diam-diam kembali menemui para petarung wakil bumi yang selama ini dipimpin oleh Raiden. Kitana lalu memperingatkan tubuh Shao Kahn telah mendapatkan energi amulet sehingga ia memiliki kemampuan regenerasi dan kekuatan Dewa Raiden. Kini para petarung bumi memiliki misi untuk memusnahkan amulet demi menormalkan tubuh Shao Kahn dan memulihkan kekuatan Raiden.
Nah, dari sepengetahuan Kitana, wujud fisik amulet yang harus dimusnahkan sedang disimpan di kastil Shao Kahn. Kitana akhirnya memaparkan strategi agar kelompok petarung bumi bisa menyusup ke dalam kastil. Melalui portal ciptaan Raiden, kelompok petarung bumi mendatangi permukiman klan mutan Tarkata yang berada di Outworld. Liu Kang lalu mengajak ketua klan Tartaka yang bernama Baraka untuk bekerja sama menghentikan Shao Kahn. Rupanya klan Tarkata menjadi korban perbudakan Shao Kahn sama seperti kondisi rakyat Idinia. Baraka akhirnya menolak bekerja sama karena kelompok Liu Kang tidak memiliki pasukan besar. Sebagai solusi alternatif, Liu Kang mengajukan tantangan duel 1 lawan 1 melawan Baraka, di mana Baraka harus menjadi sekutu jika ia dikalahkan oleh Liu Kang. Namun Baraka menolak dan mengabaikan kehadiran kelompok Liu Kang. Mengingat bantuan Baraka sangat dibutuhkan, Johnny akhirnya melancarkan siasat untuk membalikan keadaan. Dengan menyebut Baraka sebagai pengecut, Johnny berhasil memaksa Baraka untuk menerima tantangan duel yang diajukan oleh Liu Kang. Namun di luar dugaan, Baraka hanya mau berduel jika lawannya adalah Johnny. Alasannya, Baraka akan memanfaatkan duel ini untuk menghabisi Johnny karena berani menghinanya. Mau tidak mau, Johnny akhirnya bertarung melawan Baraka. Johnny pun menghadapi lawannya dengan rasa takut karena ia tidak memiliki kekuatan spesial seperti Liu Kang dan yang lainnya. Saat Johnny terpojok, Sonya menyuruh Johnny untuk menjadi jagoan tangguh sama seperti di film-film actionnya. Berkat masukan Sonya, Johnny bisa bertarung dengan berani dan terus menggunakan teknik karate yang ia kuasai. Johnny lalu berhasil menyerang organ vital Baraka hingga ia pun kesakitan. Begitu kondisinya membaik, Baraka menyatakan Johnny sebagai pemenang duel karena ia terkesan oleh gaya bertarung Johnny. Sebagai imbalan untuk kemenangan Johnny, Baraka membantu kelompok Liu Kang melewati terowongan bawah tanah yang digunakan untuk menyusup ke dalam kastil. Usai membunuh para penjaga terowongan, Baraka pergi karena sudah menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, Jade menangkap Kitana dan membawanya ke hadapan Shao Kahn. Tak ingin Shao Kahn mengeksekusi ibunya, Kitana pun terpaksa mengakui bahwa ia beberapa kali pergi ke bumi untuk mencari Raiden dan para petarung bumi. Kitana lalu membuat keterangan palsu demi menutupi persekutuannya dengan kubu Raiden. Apapun alasannya, Shao Kahn menganggap perbuatan Kitana sebagai pengkhianatan. Shao Kahn akhirnya memerintahkan agar Kitana ditahan di tempat umum sebagai peringatan agar rakyat tidak berani mengkhianati Shao Kahn. Seiring berjalannya waktu, Liu Kang berhasil menyusup ke dalam kastil dan mendapati wujud fisik amulet disimpan di dalam wadah menyerupai sel. Shao Kahn lalu memergoki Liu Kang hingga akhirnya mereka pun bertarung. Meski sudah menggunakan jurus yang sangat kuat, Liu Kang tetap gagal membunuh Shao Kahn. Jax selalu datang saat Liu Kang sedang fokus melawan Shao Kahn. Dengan kekuatan spesialnya, Jax berhasil membuka paksa wadah penyimpanan amulet. Saat Jax menghadapi serangan Shao Kahn, Sonya dan Johnny datang untuk melancarkan misi pencurian amulet. Tak lama kemudian, Sub-Zero yang kini menjadi sekutu Shao Kahn datang dan membawa amulet ke tempat yang aman. Usai membunuh Jax, Shao Kahn dikirim ke lokasi yang menjadi arena duel Mortal Kombat ronde ketiga. Demikian halnya dengan Liu Kang dan Sonya. Setelah itu, Johnny menghadapi Keno yang datang bersama penjaga kastil. Melalui tipuan, Keno berhasil membunuh penjaga dengan mata lasernya. Keno lalu berhasil membujuk Johnny agar mau mempertemukannya dengan Raiden. Lantas saat berbicara dengan Raiden, Keno mengakui kesalahannya yang telah mengkhianati kubu Raiden. Kini Keno bertekad menggagalkan misi Shao Kahn untuk menguasai bumi agar kedepannya ia bisa tetap menikmati semua hiburan favoritnya di bumi. Guna membuktikan dirinya kembali memihak kubu Raiden, Keno membocorkan rahasia bahwa Sub-Zero membawa amulet ke alam Netherrealm
yang dikenal sebagai neraka hunian manusia yang sudah mati. Berkat portal ciptaan Raiden, Johnny dan Keno bisa memasuki Netherrealm hingga mereka pun bertemu dengan roh Hanzo alias Scorpion. Ternyata Hanzo mampu mengubah realitas lokasi huniannya menjadi tempat yang indah karena memiliki tekad yang kuat. Keno lalu memberitahu Sub-Zero masih hidup dan sedang berada di Netherrealm. Seketika itu, Hanzo teringat dendamnya pada Sub-Zero yang telah membunuh istri dan anak Hanzo. Hanzo akhirnya membantu misi Johnny dan Keno agar ia bisa sekaligus balas dendam pada Sub-Zero. Tak butuh waktu lama, Hanzo pun berhasil menemukan Sub-Zero yang kini berganti nama menjadi Noob Saibot. Sambil menunjukkan kekuatan barunya yang berbasis bayangan, Noob Saibot menegaskan ia adalah orang yang berbeda pasca dibunuh oleh Hanzo. Setelahnya, Hanzo bertarung melawan Noob Saibot dengan motif balas dendam. Sedangkan Johnny dan Keno bertarung melawan bayangan Noob Saibot dengan misi menghancurkan amulet yang sedang dibawa oleh Noob Saibot. Di lain pihak, Liu Kang dan Sonya sedang berada di lokasi panahan Kitana yang menjadi arena duel Mortal Kombat ronde ketiga. Rupanya Liu Kang dan Sonya adalah petarung bumi yang tersisa, sedangkan Shao Kahn dan Kitana menjadi petarung Outworld yang terakhir. I am the one you want. Usai Liu Kang dibunuh oleh Shao Kahn, Sonya mencuri kesempatan dengan menggunakan kekuatan spesialnya untuk menghancurkan alat pengekang Kitana. Tak lama berselang, Shao Kahn berhasil mengalahkan Sonya tanpa membuatnya mati. Muak dengan semua kekejaman Shao Kahn, Kitana yang sudah bebas mengikrarkan dirinya sebagai petarung bumi. Sumpah Kitana ini pun seketika menghapus statusnya sebagai petarung Outworld. Imbasnya, duel yang tadinya sudah selesai kembali dilanjutkan. Sementara di Netherrealm, bayangan Noob Saibot mengancam akan membunuh Johnny jika ia tidak mengembalikan amulet yang berhasil ia rebut. Johnny lalu melakukan aksi nekat untuk kabur hingga ia pun jatuh pingsan dan tanpa sadar melepaskan amulet dari genggamannya. Setelah itu, Hanzo bertarung melawan Noob Saibot dan bayangannya sekaligus. Pada akhirnya, Hanzo pun berhasil membunuh bayangan Noob Saibot. Tak lama kemudian, Noob Saibot berhasil merebut kembali amulet. Jade lalu datang ke lokasi untuk diam-diam membantu kubu Raiden. Noob Saibot akhirnya kewalahan saat menghadapi serangan gabungan dari Jade, Keno, dan Hanzo. Di tengah situasi ini, Johnny bisa bangkit berkat bisikan dari Raiden. Teringat nasihat penting dari Raiden, Johnny akhirnya berhasil menemukan kekuatan spesialnya. Dengan jurus tendangan super, Johnny sukses menaklukkan Noob Saibot dan memusnahkan amulet. Seketika itu Raiden bisa pulih total dan berhasil menundukkan Shang Tsung yang sebelumnya berupaya menghabisi Raiden selagi ia dalam kondisi lemah. Di saat bersamaan, musnahnya amulet mengakibatkan Shao Kahn kehilangan kemampuan regenerasi dan kekuatan Dewa Raiden. Melalui perjuangan keras, Kitana pun akhirnya berhasil membunuh Shao Kahn dengan menggunakan kipasnya yang mematikan. Kitana lalu memerintahkan rakyat Idinia untuk berhenti tunduk pada Shao Kahn karena penguasa kejam itu sudah mati. Kini rakyat Idinia pun mendukung Kitana untuk menjadi ratu yang baru karena ia berhasil menyelamatkan rakyatnya dari kejahatan Shao Kahn. Sesampainya di kastil, Kitana memaafkan pengkhianatan Jade usai mengetahui Jade ikut membantu menghentikan Shao Kahn. Pasca Mortal Kombat berakhir, Johnny mengunjungi klan pimpinan Baraka untuk menceritakan perjuangannya dalam menyelamatkan bumi. Tak lama kemudian, Raiden dan Sonya datang ke lokasi. Kitana lalu memastikan bumi menjadi pemenang turnamen Mortal Kombat dan selamat dari ancaman Shao Kahn. Di lain pihak, Keno datang sambil membawa Quan Chi sebagai tahanannya. Dengan kemampuan Quan Chi, kubu Raiden berencana menghidupkan kembali para petarung Mortal Kombat yang sudah mati.
dan film ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Mortal Kombat 2 yang dirilis pada tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!